Sepakat para ulama, kebiasaan-kebiasaan orang jahiliyah ketika bertabarruj menampakkan yang paling indah dalam kultur orang-orang Arab, dan bahkan mungkin kekinian tidak akan terlihat nampak indah bagi seseorang, khususnya perempuan. Pertama, selain nampak pada parasnya, wajah dan keadaannya. Jadi dari bagian kepalanya, kepala, wajah. Kalau sudah disebutkan kepala, kalau wajah tampak bagian depan. Kalau sudah kepala sampai dengan ke rambut, sampai dengan bagian telinga, sampai dengan mendekati ke leher. Nah, jadi kalau disebutkan tabarruj, ini umumnya menampakkan bagian yang tampak terlihat indah, ingin kelihatan menarik, dan puncak keindahan pada seorang perempuan salah satunya akan nampak pada parasnya. Silakan cek, Anda membedakan perempuan cantik, sedikit cantik, yang relatif dan sebagainya. Pada umumnya orang akan nampak melihat pertama kali pada wajahnya. Pada umumnya. Walaupun orang bilang, Ustadz, cantik itu kan relatif, kalau jelek mutlak. Ya itu penglihatan Anda. Dari mana bisa menentukan itu? Ya, nah, maka kembali kepada keadaan ini. Mohon maaf Bu ya, karena ini urusan perempuan. Jadi kalau dibuka agak lebih dalam tentang persoalan-persoalan itu untuk memudahkan bahasan hukum. Jadi ini persoalan utamanya. Tabarruj yang paling utama pertama ada pada ini, tampak bagian wajah. Sehingga banyak kebiasaan orang-orang jahiliyah ketika tampil dia membuka bagian atasnya supaya kelihatan bagaimana bentuk indah rambutnya, supaya kelihatan bagaimana bentuk wajahnya, supaya kelihatan tampilan-tampilan dari kejauhannya. Nah, karena itulah teman-teman sekalian, pada masa-masa jahiliyah ketika seseorang perempuan keluar, dia nampak berhias, ingin kelihatan bagaimana tampilan dari tubuhnya, terutama bagian dari kepalanya. Paham satu ini? Baik. Kalau kelihatan dari bagian wajah agak kurang menarik, maka dia akan hiasi bagian tubuhnya dengan perhiasan-perhiasan yang lain. Misal, dia gunakan misalnya gelang-gelang, kemudian dia pakaikan dengan di tangannya sampai bahkan di kakinya. Sehingga ketika dia lewat, ada suara terdengar untuk menarik perhatian orang. Ya, jadi begitu lewat, cik, gitu kan? Bunyi dari kaki. Begitu tangan bergerak, cek, gitu kan? Nah, kecekan nggak dipegang, cuman gelangnya udah begini. Paham ya? Nah, jadi kalau ada perempuan-perempuan sekarang tampil pengen kelihatan dengan gelang-gelangnya misalnya, atau bahkan dipakai di kaki-kakinya, dia agak telat sebetulnya. Orang jahiliyah lebih duluan. Ya, baik. Paham sampai sini? Ada dari sudut pandang pakaian, ada dari sudut pandang atas yang bagian terbuka, dari kepala juga bagian tampak. Ada lagi yang kedua, dia mengenakan pakaian-pakaian yang memang supaya tampak terlihat bagian dari tubuhnya yang dianggap istimewa. Ini pun sangat berbahaya. Jadi bisa bagian kepala, bisa bagian tubuh, atau mengenakan perhiasan tertentu supaya diketahui oleh orang lain keberadaan dan keutamaan dirinya. Ini 3 jenis tabarruj. Saya tanya sekarang, ada perempuan-perempuan yang sengaja menata dirinya supaya rambutnya kelihatan, kepalanya kelihatan, wajahnya kelihatan, dan ingin dilihat orang? Ada sekarang? Banyak, bahkan tidak sedikit membanggakan dirinya supaya diiklankan. Iklan shampoo, tapi yang ditambahkan kan rambutnya. Silakan cek. Ibu waktu suaminya melihat misalnya tayangan di TV iklan tentang shampoo, yang saya tanyakan Bu pada ayahnya, Papa lihat shampoo-nya apa lihat artisnya? Cek, kalau iklannya cuma shampoo-nya aja, nggak ada orang yang mempraktekannya, mustahil. Tapi persoalannya yang dipakai ada sesuatu yang tidak terlihat. Dan bahayanya adalah kadang-kadang yang jadi artis tidak paham bagaimana hukumnya. Ini yang paling bahaya. Ketika aurat ditampakkan maka disaksikan oleh orang-orang semuka bumi. Itu yang paling bahaya. Baik, misalnya, saya tanya lagi. Ada perempuan-perempuan yang sengaja mengenakan perhiasan untuk diketahui? Baik, pasang ini, pasang itu, gelang 2 kilo, cincin misalnya 1 kilo, dan sebagainya. Jalan supaya kelihatan, dan seterusnya. Ada yang seperti itu? Ada nampak kelihatan. Bahkan luar biasa. Kadang-kadang, mohon maaf, tidak tampak pada cincin, pada gelang. Kadang dari pakaian. Ya, ini stylenya beda. Masya Allah. Ininya aja, teman-teman sekalian, tasnya. Ini tasnya tuh, mereknya merek lain tuh. Merek Hermes misalnya kan, Hermes lain. Kalau Hermes dari kulit buaya, kalau ini dari kulit badak misalnya kan. Beda sendiri. Dapatannya luar biasa, dapatnya dari sini. Ini pakaian ke atasnya begini, bawahnya seperti ini. Ada yang demikian? Ada, baik. Yang ketiga, ada yang sengaja membuka aurat-aurat bagian dalam tubuhnya tertentu supaya nampak kelihatan? Ada, pakaian sedikit, pakai rok, ada belahannya, ada macam-macamnya, dan seterusnya. Yang seperti itu sudah ketinggalan jauh. Sudah kuno banget, bukan modern sebetulnya. Modern itu kan kekinian. Kalau jahiliyah pra-Islam. Kalau pra-Islam itu 150 tahun sebelum datang Islam. Islam saja hadir sudah 15 abad. Tambah 150 tahun, 16 abad setengah ke belakang. Jadi kalau ada yang bersifat seperti itu, dia bukan modern, dia lebih daripada kuno.
kuno 16 abad kuadrat. Katakan, kalau ada perempuan jalan seperti itu, lihat, kuno. Masya Allah. Ada orang yang pada pakai perhiasan ingin tampak, katakan, kuno. Baik. Ada perempuan buka aurat bagian kepala, katakan, kuno. Jelas ya? Baik, jadi teman-teman sekalian, dan bukan cuma kuno. Sekali lagi, kuno 16 abad kuadrat. It's very, very jahiliyah. More than jahiliyah. Nah, ini kembalikan ke sini. Teman-teman sekalian, karena orang jahiliyah pun kita akan lihat. Orang jahiliyah begitu melihat ada yang keliru, dia perbaiki. Orang modern sudah keluar dari jahiliyah, kembali ke masa sebelum jahiliyah. Dan mengatakan saya modern. Itu yang paling aneh. Itu yang paling aneh. Bukan cuma abu-abu, sangat abu-abu. Nah, lihat sini. Jelas sampai sini? Jadi